Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ana Yulia Stuti dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Kodrat keadaan yang terdiri atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan daerah. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis. Meskipun alamnya sama, tetapi dari tahun ke tahun akan berubah sesuai dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi. Selanjutnya, prinsip perubahan atau asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Konvergensi yaitu pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Apa yang berubah? Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi terkait dengan cipta, rasa, dan karsa. Pekerti terkait dengan tenaga. Olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan perasaan, olah karsa untuk memperkuat kemauan. Budi pekerti watak dan karakter adalah persatuan yang harmonis antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini dan perubahan diri dialami. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, berpusat pada guru. Yang kedua, satu sumber belajar. Dan yang ketiga, penguasaan materi sesuai kompetensi. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memandang siswa sebagai objek pendidikan yang harus belajar sesuai instruksi guru. Tentang pembelajaran bahwa dapat berlangsung optimal jika dilaksanakan di ruang kelas, karena fokus pada kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan materi, tugas, dan latihan dari buku. Saya juga memaksakan anak dalam menguasai materi sesuai kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa mengindahkan kemampuan anak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, berpusat pada anak dengan membangun pemahaman. Yang kedua, berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, belajar sesuai kemampuan dan karakteristik anak. Setelah mempelajari hal tersebut, perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran, bahwa guru sebagai fasilitator yang menuntun dan mengarahkan siswa belajar sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran dilaksanakan bukan tuntutan, tetapi memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan. Pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai cara, model, dan metode, serta berbagai sumber belajar. Yang segera saya lakukan adalah memberikan keteladanan menjadi fasilitator menggunakan berbagai sumber belajar. Guru tidak diperkenankan memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai kemampuan, tidak memaksakan sesuatu kepada anak dan menuntut mereka menjadi anak yang berbudi luhur sesuai keadaan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Saya juga akan menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal khususnya dari kota Trenggalek dan memperbanyak permainan dalam pembelajaran. Demikian pemaparan singkat saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.